Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Salmawati, yang kedua Fidelia, dan yang ketiga saya sendiri, yaitu Ade Rizka Ananda. Nah, di sini kami akan membahas materi evolusi tentang seleksi alam. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan saya jelaskan. Apa itu seleksi alam? Nah, seleksi alam adalah keberhasilan yang berbeda dalam reproduksi atau kemampuan individu yang tidak sama untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Seleksi alam terjadi melalui suatu interaksi antara lingkungan dan keanekaragaman yang melekat di antara individu-individu organisme yang menyusun suatu populasi. Produk seleksi alam adalah adaptasi populasi organisme dengan lingkungannya. Nah, adaptasi sendiri ini merupakan penyebab terjadinya seleksi alam atau mekanisme seleksi alam. Menurut Darwin, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam atau faktor alam yang mampu menyeleksi makhluk hidup. Kemudian, konsep utama teori Darwin mengenai evolusi adalah tentang seleksi alam, yang dianggap oleh mayoritas komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjalankan peristiwa evolusi. Organisme di bumi yang beraneka ragam itu merupakan hasil dari seleksi alam. Kondisi alam yang selalu berubah atau dinamik, baik yang berupa faktor nirhayat atau abiotik maupun hayat biotik, adalah sebagai penyeleksi. Individu yang mampu menyesuaikan diri karena kuat atau tahan penyakit terhadap perubahan alam akan dapat bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu akan terseleksi atau tereliminasi dan mati. Kemudian, struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup yang telah lolos dari seleksi alam merupakan sifat yang akan diwariskan kepada generasi ke penerusnya. Kemudian, menurut Charles Robert Darwin, Darwin mempelajari variasi yang terdapat pada berbagai burung jenis merpati yang dipelihara atau domestikasi oleh para penggemar burung di Inggris. Darwin menemukan berbagai variasi seperti merpati gundul, merpati jambul, dan merpati pos dan merpati ekor merak. Waktu itu, Darwin menganggap bahwa variasi itu adalah spesies. Semua variasi itu dinyatakan sebagai peristiwa atau spesiasi yang berasal dari nenek moyang merpati itu sendiri, yaitu merpati liar atau rock pigeon. Setelah Darwin melakukan observasi tentang asal-usul burung di Kepulauan Galapagos, sasaran pengamatannya adalah burung finch. Darwin menemukan fakta bahwa berbagai spesies finch berdasarkan pada tempat habitat atau habitat khusus dan jenis makanannya terdapat variasi pada struktur paruh mereka. Dari adanya teori, Darwin menyusun bukti-bukti dan mengemukakan suatu teori untuk menjelaskan bagaimana evolusi tersebut itu dapat berlangsung. Selanjutnya, teori evolusi itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu variasi, rasio, usaha yang keras untuk bertahan, kemudian the survival of fittest atau ketahanan didapat dari organisme yang memiliki kualitas paling sesuai dengan lingkungan, atau individu-individu yang dapat hidup akan mewariskan variasi-variasi tersebut kepada generasi berikutnya. Jadi hubungan penting yang dapat dipahami oleh Darwin mengenai seleksi alam yaitu perjuangan untuk mempertahankan diri dan kapasitas organisme untuk bereproduksi secara berlebihan. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di atas.
di mana semua sayuran ini memiliki luhur yang sama, yaitu satu spesies monster liar, dengan menyeleksi bagian-bagian berbeda dari tumbuhan itu untuk lebih menonjol. Para pemulihan tanaman telah mendapatkan hasil-hasil yang sangat beragam ini. Ketika fakta menunjukkan banyak perubahan dapat dicapai dengan seleksi tiruan dalam suatu periode waktu yang relatif pendek, Darwin memberikan penegasan bahwa seleksi alam seharusnya mampu melakukan modifikasi yang sangat banyak pada spesies selama ratusan atau ribuan generasi. Meskipun keuntungan beberapa sifat yang diwariskan dibandingkan dengan sifat lain hanya sedikit, variasi yang menguntungkan akan terakumulasi dalam populasi setelah sekian banyak generasi. Selanjutnya, Darwin menyatakan inti atau konsep pokok teori evolusi dapat dibagi menjadi beberapa pokok, yaitu yang pertama, variasi pada tumbuhan dan hewan merupakan suatu variasi karakteristik yang muncul dalam penampakan fenotip organisasi tersebut. Yang kedua, rasio pertambahan terjadi secara geometrik, yaitu jumlah setiap spesies relatif tetap. Hal ini terjadi karena banyak individu yang tersingkir oleh predator, perubahan iklim, dan proses persaingan. Yang ketiga, struggle for existence atau usaha yang keras untuk bertahan. Suatu usaha individu organisme untuk bertahan hidup. Individu dengan variasi yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi yang umum di alam akan tersingkir. Adapun individu dengan variasi yang menguntungkan dapat melanjutkan kehidupannya dan memperbanyak diri dengan cara bereproduksi. Yang keempat, the survival of fittest atau ketahanan didapat dari organisme yang memiliki kualitas paling sesuai dengan lingkungan. Individu-individu yang dapat hidup akan mewariskan variasi-variasi tersebut kepada generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu catatan seleksi alam. Adapun beberapa catatan tentang seleksi alam ada 3. Yang pertama, pentingnya populasi dalam evolusi, di mana populasi adalah sekumpulan kelompok individu yang saling kawin dan termasuk ke dalam suatu spesies tertentu serta berbagi tempat di daerah geografi yang sama. Suatu populasi adalah satuan kecil yang dapat berkembang. Seleksi alam melibatkan interaksi antara individu dalam lingkungannya. Seleksi alam bekerja pada populasi, bukan pada individu. Evolusi dapat diukur hanya dengan melihat perubahan dalam pembagian relatif variasi dalam satu populasi selama beberapa generasi. Yang kedua, seleksi alam akan memperbesar atau memperkecil variasi yang dapat diwariskan. Seperti yang kita lihat, suatu organisme bisa dimodifikasi melalui hal-hal yang dialaminya sendiri selama masa hidupnya, dan ciri yang didapatkan seperti itu bahkan mungkin lebih mengadaptasikan organisme tersebut dengan lingkungannya. Tetapi tidak ada bukti bahwa ciri-ciri atau sifat yang didapat selama hidup itu dapat diwariskan. Kita harus membedakan antara adaptasi yang didapat oleh organisme melalui tindakannya sendiri dengan adaptasi yang diwariskan dan berkembang dalam suatu populasi selama beberapa generasi sebagai akibat dari seleksi alam. Dan yang ketiga yaitu ciri khas seleksi alam tergantung pada situasi. Ini terdapat ada faktor seperti faktor lingkungan berbeda dari suatu tempat ke tempat lain dan dari suatu masa ke masa lain. Suatu adaptasi dalam suatu situasi mungkin tidak berguna atau bahkan merugikan pada keadaan lain yang berbeda. Beberapa contoh akan memperkuat kualitas seleksi alam yang tergantung pada situasi. Ya, selanjutnya contoh-contoh mekanisme seleksi alam. Dalam suatu penyelidikan mengenai mekanisme seleksi alam, para saintis menguji hipotesis Darwin bahwa paru burung finch Galapagos merupakan hasil adaptasi evolusioner terhadap sumber makanan yang berbeda. Selama lebih dari 20 tahun, Peter dan Rosemary Grant dari Princeton University telah mempelajari populasi burung finch darat berukuran sedang di Devon Major, sebuah pulau yang sangat kecil dalam gugusan Kepulauan Galapagos. Selanjutnya, kerja seleksi alam. Burung finch darat berukuran sedang menggunakan paruhnya yang kuat untuk memecah dan menghancurkan biji-bijian. Selama tahun-tahun kering atau kemarau, ketersediaan semua biji-bijian menjadi berkurang, dan burung-burung itu secara proporsional memakan lebih banyak biji-bijian besar.
Perubahan dalam pola ketersediaan makanan ini berhubungan dengan perubahan dalam rata-rata ketebalan atau dimensi dari atas ke bawah paruh burung tersebut. Sifat ini diwariskan dan bukan didapatkan. Sehingga burung-burung yang kebetulan memiliki paruh yang lebih kuat memiliki keuntungan dalam hal makanan, dan dengan demikian memiliki keberhasilan reproduksi yang lebih besar selama masa kering. Burung-burung itu akan menurunkan gen atau paruh yang lebih tebal sampai ke keturunannya. Nah, sampai di sini materi kami. Semoga bisa dipahami dan terima kasih.